Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nena Fitriana dari kelompok 3 dengan NIM 19 10 70 147 akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Kadarusman, kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah self-leadership. Self-leadership yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah team leadership. Team leadership diartikan sebagai memimpin orang lain atau pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya serta ketersediaan untuk melemburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya. Yang ketiga adalah organization performance. Organization performance ini banyak kita jumpai dalam perusahaan. Organization performance ini merupakan pemimpin organisasi atau organization leader yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya guna membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai eksekutif. Pemimpin sebagai eksekutif atau eksekutif leader seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Yang kedua adalah sebagai penengah. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin berfungsi sebagai penengah dalam konflik tersebut. Yang ketiga, pemimpin sebagai penganjur. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. Sebagai penganjur, berfungsi sebagai propagandis atau sebagai juru bicara atau sebagai pengaruh opini kepada orang lain. Yang keempat, pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai infrastruktur atau juru penerang titik atau orang yang paling tahu dalam bidang tersebut. Yang kelima, sebagai pemimpin diskusi, yaitu pemimpin berfungsi sebagai pemimpin dalam diskusi kelompok tersebut. Gaya kepemimpinan. Pengertian dari gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang yang saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain atau bawahannya. Gaya kepemimpinan juga merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jenis gaya kepemimpinan. Berdasarkan kepribadian, jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang. Hal tersebut karena seorang pemimpin dalam gaya karismatik tersebut pandai dalam berbicara. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter pemimpin tersebut mengendalikan semua aspek kegiatan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Biasanya dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin mempunyai sikap yang hangat dan sopan kepada semua orang. Lalu, bagaimanakah gaya kepemimpinan yang efektif? Gaya kepemimpinan yang efektif pada dasarnya tiap gaya kepemimpinan
hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Apalagi dalam sebuah perusahaan. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Apapun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang pemimpin terhadap organisasi, pemimpin harus dapat memberikan motivasi serta kenyamanan bagi para anggotanya. Maka dengan demikian pencapaian tujuan dapat terlaksana. Berdasarkan makalah yang kami buat, ternyata gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja, terutama motivasi kerja karyawan. Dari keempat jurnal tersebut mempunyai kesimpulan bahwa kepemimpinan mempengaruhi motivasi atau kinerja karyawan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.